Nah ini pertama kali unik, artinya ada masa presiden selesai selama 10 tahun, tapi kemudian yang meneruskan adalah juga bagian dari presiden sebelumnya. Nah ini artinya tetap pasti akan ada keberlanjutan di sana. Struktural ya, kalau kita ingin pemerintahan ke depan ini sehat, memang harus ada perubahan secara serius di dalam check and balances. Apa sebetulnya fungsi partai politik, ya kan? Ada rekrutmen politik di sana, ada pendidikan politik di sana, kaderisasi dan lain sebagainya. Politik itu kerja kolektif, ya. Misalnya pemerintah mengeluarkan APBN beserta kebijakan. Nanti kan secara keuangan dipelototin oleh apa yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian di akhir juga nanti ada namanya realisasi LKPP. Kan mestinya itu menjadi diskursus kita sehari-hari itu. Apapun sirkulasi politik, diskursus, perdebatan, challenge itu harus terjadi. Karena bagi saya sebuah pikiran dan kebijakan yang berkualitas tidak mungkin hadir, tidak mungkin ada kalau nggak pernah di-challenge oleh lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast garsospol.id. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ya, bintang tamu nih yang luar biasa. Tadi udah ngobrol di belakang, Mas Seno Konconegoro. Benar ya, Mas? Reno Koconegoro, ya, peneliti politik. Kalau Konconegoro berarti temannya negara. Mas Reno ini peneliti politik, ya Mas, benar? Ya. Dari Sigmapi. Artinya kita akan ngebahas isu yang hari ini sedang berkembang, termasuk juga isu soal transisi pemerintahan, dan nanti kita juga akan tanya-tanya Mas Reno soal isu pilkada. Mungkin untuk pembuka kali, Mas. Apa kabar Mas Reno? Oh baik, sehat. Luar biasa ya Mas. Ini nggak sengaja nih kawan-kawan. Kita bajunya emang tidak ada tendensi politik apapun. Ini karena kebetulan aja ya. Ini saya dan Mas Reno juga nggak janjian soal dress code warna baju ya Mas. Enggak. Ini memang kode alam ya Mas. Memang cuacanya enak aja. Cuaca politik apa cuaca? Cuaca. Segala cuaca lah. Segala cuaca. Nah, ngomong-ngomong soal ini kan kurang lebih hampir satu bulan lah Mas, nanti tanggal 20 Oktober akan dilantik presiden yang baru dan juga jajaran kabinetnya. Dan itu menandai bahwa berakhirnya rezim Presiden Jokowi. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Mas Reno melihat hari ini perkembangan situasi transisi pemerintahan hari ini, Mas? Saya rasa ini menarik ya, karena kalau kita lihat bentang demokrasi kita ya, tentu saja ini pertama kali dalam sejarah ya, ada presiden kemudian dapat dilanjutkan oleh wakil presiden yang kebetulan juga adalah putranya sendiri ya. Kita lihat dulu Bung Karno transisinya diganti oleh Pak Harto, nggak ada jejak keluarga Bung Karno di sana. Kemudian ya Pak Harto bolehlah dikatakan diteruskan oleh Habibie dalam tanda kutip. Holeha. Ya karena kan Pak Habibie sendiri yang bilang kalau udah dekat sejak di Sulawesi sana, bahkan bapaknya Pak Habibie kan meninggal di pangkuan Pak Harto, penuturan Pak Habibie. Kemudian Pak Habibie ke Gus Dur, itu ada transisi dengan perubahan, sebelumnya ada pemilu kan. Lalu dari Gus Dur Bu Mega itu juga berbeda. Kemudian Bu Mega ke Pak SBY, lalu ke Pak SBY ke Pak Jokowi, dan sekarang Pak Jokowi ke the next Pak Prabowo. Nah ini pertama kali unik, artinya ada masa presiden selesai selama 10 tahun, tapi kemudian yang meneruskan adalah juga bagian dari keluarga presiden sebelumnya. Nah ini artinya tetap pasti akan ada keberlanjutan di sana. Tapi saya ingin lebih masuk ke hal yang lebih substantif ya Mas Ikhwan. Jadi saya melihat ya bahwa ya kita sudah sepakat kalau demokrasi kita sudah bisa kita katakan secara prosedural itu berjalan. Karena pemilihan umum presiden secara langsung sudah kita laksanakan 5 kali ya. Iya, 5 berarti kali. Dari 2004, 2009, 14, 19 dan 2024. Dan itu relatif pemilu berjalan dengan
dengan lancar ya, terlepas ada kekurangan di sana sini, tapi secara prosedural itu berjalan. Tapi saya ingin melihat bahwa secara substansi memang secara struktural ya, kalau kita ingin pemerintahan ke depan ini sehat, memang harus ada perubahan secara serius di dalam check and balances. Oke. Kita lihat secara politik ya, beberapa tahun ke belakang ya, mungkin ya pasca reformasi lah sampai dengan sekarang. Memang secara struktural check and balances itu memang relatif seperti ilusi di dalam demokrasi kita. Kenapa? Kita lihat ya bagaimana lembaga yang paling bertanggung jawab untuk melakukan check and balances terhadap kerja-kerja eksekutif kan adalah lembaga legislatif. Arti dalam hal ini kalau di pusat ya Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi secara sumber daya manusia, secara kapasitas yang lain ya, secara teknokratik, kapasitas substansi, kapasitas materi dan sebagainya masih relatif tertinggal jauh dari lembaga eksekutif atau dalam hal ini kementerian ya. Kita bisa cek misalnya ya dari proses rekrutmen dengan sistem proporsional terbuka misalnya nih. Oke. Ya. Ada orang yang ya udah partai politik hanya terima saja siapa yang akan terpilih, lalu kemudian dia harus ditempatkan ke berbagai macam komisi, mulai dari komisi 1 sampai dengan komisi 11. Dan itu kan butuh keahlian dari masing-masing. Tiba-tiba saya misalnya dengan latar belakang keahlian di bidang politik, lalu kemudian ditempatkan ya mungkin politik bisa masuk di mana-mana ya, tapi misalnya dengan latar belakang entertainment gitu, itu ditempatkan di dalam komisi pertahanan. Itu kan jadi agak ya oke, orang bisa belajar, tapi menurut kami itu kurang pas ya. Kalau kita ingin mencapai demokrasi yang substantif. Dari sisi SDM begitu. Kemudian bagaimana dari sisi infrastruktur SDM pendukung. Satu kementerian saja misalnya di Kementerian Keuangan sebagai partner daripada Komisi 11. Itu dalam Kementerian Keuangan tuh ada yang namanya Dirjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Perbendaraan, Dirjen Kekayaan Negara, Bea Cukai, Pajak. Oh ya, Bea Cukai, Pajak ya. Dengan segala macam jumlah SDM-nya, bahkan untuk Dirjen Perbendaraan dan ya perbendaraan lah, dan Perimbangan Keuangan tuh punya kantor-kantor di wilayah di seluruh Indonesia juga. Nah itu semua mendukung kerja seorang yang disebut Menteri Keuangan. Dan partnernya adalah Komisi 11. Ya kalau kita hitung mungkin dengan 500-an lebih anggota DPR per komisi bisa hampir 50 ya berarti ya, hampir 50. Satu anggota DPR dibantu oleh mungkin 6. Ya, sekitar 6 sampai 7 staf. Ya, tenaga ahli. Nanti di fraksi ada tenaga ahli lagi. Kemudian di komisi juga ada tenaga ahli dan ada tenaga keahlian di DPR juga. Tapi nggak berimbang nih secara substansi ya. Jadi memang secara struktural check and balances itu sulit untuk terjadi. Bahkan secara substansi ya. Karena ya itu tadi, untuk melawan satu kementerian saja ya, satu komisi itu sangat tertinggal jauh. Ya, padahal satu komisi itu bukan hanya Kementerian Keuangan partnernya, masih ada Bappenas. Kita tahu sendiri kalau teman-teman muda ini masih mengalami rekrutmen CPNS, salah satu threshold CAT tertinggi kan salah satunya kan Bappenas. Ya artinya, dan SDM di situ juga sangat banyak yang bergelar lebih dari S2 atau sampai S3 bahkan. Salah satu yang tertinggi. Itu mitranya juga Komisi 11. Masih ada juga Bank Indonesia. Itu juga rekrutmennya luar biasa. SDM terpilih lah masuk ke situ. Masih ada lagi OJK. Nah, bayangkan satu komisi ya harus mengawasi itu semua. Ya. Dengan berbagai macam perangkat dan infrastruktur pendukungnya begitu besar. Jadi hampir tidak mungkin kita menemukan ya satu keseriusan di sana dalam pengawasan atau check and balances. Belum lagi saya teringat buku Indonesianis dari NU namanya Markus Michener ya soal koalisi di Republik kita ini. Ya praktik di lapangan memang anggota DPR itu juga tergantung dari program-program kementerian. Ya ada alokasi diarahkan agar programnya kemudian diarahkan ke beberapa daerah pemilihan ya. Belum lagi kan
Ya dirjen-dirjen nggak usah mikir tuh bagaimana mereka bisa menang lagi 5 tahun. Tapi anggota DPR kan harus mikir juga. Ya. Mungkin tahun-tahun menjelang pemilu dia fokusnya udah terbelah. Ya. Jadi check and balances memang secara struktural ini berat di Republik kita. Itu di Republik apa di iklim demokrasi, Mas? Oh enggak juga, karena kalau Mas Ikhwan cek ya, misalnya di Amerika, itu library daripada misalnya library Kongres dan lain sebagainya itu kuat mereka tuh. Kalau Mas Ikhwan itu mau download kajian terkait dengan Amerika Serikat, itu kajiannya dalam ya, bandingkan dengan paper-paper yang keluar dari DPR. Itu sangat jomplang ya, kedalaman analisis. Ya kita tahu lah ada background macam-macam. Tentu saja kalau argonya berbeda ya pasti akan beda. Ya itu faktor juga. Nah, artinya secara struktural memang ada semacam memang ya dikondisikan bahwa check and balances ini susah terjadi secara struktural. Saya melihat begitu. Jadi lebih kepada ilusi check and balance itu. Kita nggak usah terlalu jauh kita bicara soal berada di luar pemerintahan atau oposisi dan sebagainya. Kan itu sikap politik yang harus diturunkan ke dalam pertarungan sehari-hari ya. Misalnya Kementerian Keuangan mengeluarkan proyeksi utang. Siapa tuh yang harus melototin data utang satu persatu? Siapa juga yang kritisi gitu. Ya, kan itu harus clear gitu. Bahkan dahulu itu ya mungkin indikator yang terkait dengan hajat hidup orang banyak seperti tingkat kemiskinan tuh harus rentang sekian sampai sekian, pengangguran harus sekian sampai sekian, kemudian pencapaian indeks pembangunan manusia sekian dari sekian yang harus dikawinkan dengan APBN itu mungkin baru ada di periode DPR 2009-2014. Sebelumnya ya APBN udah aja habis tapi nggak ada tuh yang target-target yang bukan makro tapi yang lebih kepada terkait dengan hajat hidup kita, kayak kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja itu kan langsung ngaruh ke kita. Jadi transisi pemerintahan itu juga harus dilihat bagaimana ini persoalan pokok ini harus diperbaiki gitu. Nggak mungkin lah kita mau mendambakan pemerintahan yang working ya, yang kemudian bermanfaat untuk kita, tapi nggak ada yang memiliki fungsi pengawasan yang serius untuk melototin program satu persatu, apakah ini benar dan sebagainya, ya kan? Oke, menarik sebenarnya Mas Reno. Kalau kita bicara soal bagaimana check and balance itu bisa bisa berjalan di dalam sebuah sistem demokrasi yang kita hari ini jalankan gitu. Mas Reno tadi nyontohin soal Amerika. Apakah ini bagian dari konsekuensi pragmatisme politik kita yang mana ya ini udah jadi apa ya? Udah jadi ya konsumsi bersama lah bagaimana sikap partai politik itu bisa yang awalnya berubah yang awalnya berseberangan di Pilpres dengan gerbongnya, terus kemudian juga menjelang pemerintahan baru bisa bersatu. Apakah ini memang konsekuensi yang harus diterima dari sistem multipartai, dari sistem ya mungkin elit kita lah yang emang bisa jadi karena mungkin biaya politik yang terlalu mahal, Mas, akhirnya mereka mengambil jalan yang lebih pragmatis, yang lebih ya bisa deal or no deal lah. Ya. Ya itu banyak kajiannya ya yang terkait dengan itu. Kita cek riset-riset soal money politics ada dari Prof. Burhan Muhtadi misalnya. Ya banyak lah yang membahas itu. Tapi saya ingin menyorot bahwa kalau kita juga kemudian ingin elit ini bertarung itu juga sebetulnya udah terjadi juga. Misalnya di dalam demokrasi parlementer ya dari 50 sampai 59. Kita lihat bagaimana faksi-faksi masing-masing memiliki kekuatan ya, yang kemudian tidak pernah bertemu dalam satu isu tertentu, akhirnya pemerintahan jatuh hampir tiap tahun waktu itu kan, dan itu melelahkan lah secara kehidupan nasional, yang kemudian kelelahan itulah yang kemudian membawa publik memanggil dalam tanda kutip ya, menerima panggilan dari angkatan bersenjata yang waktu itu akhirnya dekret yang didukung oleh angkatan bersenjata. Nah, artinya ya kita tidak ingin untuk sampai ke sana, tetapi itu tadi ya,
koalisi bisa besar dan sebagainya. Tetapi fungsi koalisi oke, tapi fungsinya kan secara undang-undang itu harus dijalankan. Yeah. Bahwa secara politik menterinya ketua umum partai, ya kan, kemudian anggota DPR-nya anggota partai kan, secara politik itu agak berat untuk pengawasan. Tapi secara fungsi untuk taraf yang lebih di bawahnya, secara operasional itu kan mesti harus dipelototin satu persatu. Karena gini Mas, di era seperti sekarang ini ya, dari sisi baik pemerintah maupun banyak lembaga lah, data itu kan juga sebetulnya bisa di make up ya. Misalnya kalau Mas suka buka Excel, ada data naik 0,5 menjadi 1,5. Kalau skalanya di grafik itu kita bikin 0 sampai 2 kan meningkatnya tajam. Ya. Tapi kalau skalanya 0 sampai 10 kita buat tampilan di PPT itu kan hanya kecil kenaikannya. Jadi hal-hal seperti itu tuh sering terjadi di dalam kita bernegara. Nah itu kan harus dipelototin satu persatu. Maksud saya harus partai politik ini kembalilah ke dasar-dasar ilmu politik. Kan kalau Bung Karno bilang kembali ke undang-undang dasar, saya ingin bilang kembali ke dasar-dasar ilmu politik. Kalau Mas background ilmu politik pasti bacalah dasar-dasar ilmu politik. Apa sebetulnya fungsi partai politik, ya kan? Ada rekrutmen politik di sana, ada pendidikan politik di sana, kaderisasi dan lain sebagainya, penjaringan aspirasi. Nah, sekarang di mana kantor partai politik ya, DPP yang terbuka untuk semua orang untuk kemudian berkunjung, kita bisa menyampaikan aspirasi. Mostly sih klaimnya terbuka Mas. Iya, tapi cuman ini dijaga. Datang kemudian coba keperluannya apa? Datang, gitu. Saya warga gitu. Even saya pemilih Anda gitu. Coba apa yang akan Mas Ikhwan terima? Kan nggak ada. Mau ketemu siapa biasanya? Nah kan mestinya kita harus bergerak ke sana gitu. Partai politik itu harus kembali ke dasar-dasar ilmu politik sebagai pilar untuk kita menjalankan demokrasi gitu. Jadi kalau kita lihat DPP partai itu ya hanya ramai menjelang pemilu, tapi ketika proses begini kita nggak bisa tuh mengadu nasib kita ke mereka. Pak, tolong dong misalnya. Saya ada persoalan begini, tolong selesaikan. Karena kan dia punya kaki banyak. Kalau partai koalisi berarti ya dia akan punya kader di kementerian, dia punya kader di DPR, punya kader gubernur, bupati, wali kota, DPRD. Mestinya kan kuat sekali. Jadi kalau kita bisa kembali ke dasar-dasar ilmu politik Mas, itu luar biasa. Warga betul-betul bisa mengakses hajat hidupnya melalui partai politik dan itu kemudian di-channeling ke dalam kebijakan. Gitu loh. Jadi pragmatisme apa atur aja, rakyat tuh pasti udah atur aja. Yang penting dengan hajat hidupnya situasi pragmatisme yang ada di rakyat kita kebanyakan tuh juga yang penting working aja untuk kita. Nah, apakah itu mungkin bisa berjalan Mas ketika kita misalnya Mas Reno bilang bahwa yang penting terpenuhi aja hajat hidup orang banyak. Kalau kondisinya hari ini partai-partai politik itu justru malah mengedepankan ya bukan lagi kepentingan rakyat. Ya mungkin mereka secara ini bentuk kritik kita juga kepada partai politik. Mungkin mereka secara general menyampaikan bahwa ini adalah kepentingan mereka, kepentingan rakyat. Namun secara implementasi nyatanya ya enggak juga gitu. Akhirnya banyak para pemilih-pemilih mereka yang akhirnya dikecewakan. Termasuk juga kalau kita coba tarik hari ini Mas, isu yang berkembang adalah bagaimana partai-partai politik yang kemarin berseberangan di Pilpres hari ini justru malah bergabung. Dan ya kalau kita bicara soal transisi kan hari ini Pak Prabowo dan juga koalisinya yang mana di situ ada Gerindra lah sebagai partai pengusung utama, melalui ketua harian menyampaikan bahwa akan mengedepankan, mendorong konsep second cabinet. Nah, apakah ini menjadi angin segar juga untuk menjawab kekhawatiran Mas Reno itu? Second cabinet. Second itu kan sebetulnya bahasa Belanda kalau nggak salah kan. Profesional. Ya artinya kan ahli, bisa juga mengurus bisnis. Ya artinya nih kabinet yang betul-betul memang ahli di bidangnya kan gitu kira-kira.
dan di banyak literatur itu muncul dalam diskursus demokrasi parlementer. Iya. Karena kalau demokrasi parlementer kan nominasi untuk kabinet kan adalah orang partai. Iya. Makanya kemudian di era dulu kita demokrasi parlementer itu second kabinet pernah diterapkan meskipun ini koalisi partai, tapi kemudian jabat menteri adalah orang ahli. Tapi saya ingin kembali ke situ. Kalau kita hanya fokus semakin menempatkan orang ahli hanya di lembaga eksekutif, tanpa menempatkan ahli di lembaga lain sebagai pengawas, ya itu akan percuma juga. Oke. Ya. Berarti memang problemnya adalah ya itu tadi, rekrutmen orang partai politik dalam menempatkan kader-kader terbaiknya untuk bisa. Iya, karena politik itu kerja kolektif ya. Misalnya pemerintah nih mengeluarkan APBN beserta kebijakan. Nanti kan secara keuangan dipelototin oleh apa yang namanya BPK. Iya. Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian di akhir juga nanti ada namanya realisasi LKPP. Kan mestinya itu menjadi diskursus kita sehari-hari itu. Bagaimana uang yang dikumpulkan dari kita ya, kita beli kopi kena pajak, kita beli bensin dapat pajak, kita segala macam lah. Banyak aspek kehidupan kita tuh terkena pajak. Jadi kalau ada yang tanya apa kontribusi Anda untuk negara, jangan tanya itu. Udahlah. Setiap hari ya. Iya, udah terlalu banyak kita memberikan kontribusi untuk negara ini gitu. Jadi itu kan harus dipelototin satu persatu, Mas. Alokasi pajak ini untuk apa? Efektivitas bantuan sosial, efektivitas kemudian untuk pajak-pajak bukan hanya tajam ke bawah ya, tapi juga ke atas. Berarti bukan hukum aja yang tajam ke bawah ya, Mas? Pajak juga. Itu udah rahasia umum. Kalau yang besar-besar ya kita bisa bicara dahulu. Ya sama kan itu juga. Ini jadi kemana-mana kita bahas. Tapi saya ingin nyampaikan gini loh, karena memang ada seorang senior yang bilang karena pola hidup kita ya itu relatif sudah mengikuti pola hidup kapitalisme, jadi selalu mengistimewakan yang besar. Ya. Kalau emas duitnya besar diperbankan, Mas nggak harus datang ke bank. Prioritas. Nasabah prioritas. Punya sekian banyak keistimewaan. Kalau mau melakukan pinjaman special rate. Ya. Ya kan? Kalau mau butuh sesuatu bisa digratiskan oleh banknya. Tapi coba orang-orang biasa mau ke bank repot, pinjam kredit ya berat. Even udah ada program KUR dari pemerintah, di lapangan juga masih ada hambatan terkait dengan administrasinya dan sebagainya. Belum lagi ke politik, bingung mau ngadu kemana. Kalau dikasih pajak pemerintah nggak bisa nolak. Emang Mas bisa nolak kalau dipajaki? Nggak bisa, ya kan? Terima-terima aja. Tapi kalau yang besar-besar ini ya. Mau dihukum, mau dipajak, mau di bisnis, mau di segala macam. Bahkan kasarnya dalam banyak hal ya, antrian misalnya ya, memang kita sudah dibiasakan kalau Mas mau bayar lebih segala macam nggak bisa di depan dulu, kita yang biasa antri sini. Tapi mungkin nggak Mas melihat situasi sekarang gitu, artinya memang ini menjadi catatan juga untuk pemerintahan baru Pak Prabowo, bahwa tidak boleh ada, Mas silakan diminum, lupa, silakan diminum. Tidak boleh ada satu fungsi lembaga negara yang tadi disampaikan oleh Mas Reno, bahwa fungsi eksekutif terlalu dominan. Berarti itu kan, kalau menurut saya berarti Mas Reno mengatakan bahwa hari ini fungsi eksekutif kita, lembaga eksekutif kita itu terlalu dominan. Akhirnya check and balance itu nggak ketemu karena lembaga legislatif itu dia tidak punya power, atau ya tidak sekuat itu powernya untuk bisa mengimbangi power dari lembaga eksekutif. Sebenarnya tantangannya apa yang harus dilakukan oleh nantilah pemerintahan baru? Apakah perlu memperkuat kelembagaan di legislatif, atau memang kita perlu bentuk satu lembaga baru yang memang benar-benar fungsinya adalah kontrol penuh terhadap lembaga eksekutif? Sebetulnya tadi di awal sudah saya sampaikan ya, kita kembali ke dasar-dasar ilmu politik tadi, Mas. Kita perbaiki partai politik ya,
Jangan hanya kemudian menempatkan orang-orang yang memiliki sumber daya material berlebih untuk menjadi pejabat teras di partai politik, tapi akomodasi juga orang-orang yang memang ahli di bidangnya, memang ahli untuk melakukan governance. Jadi bukan hanya mengakomodasi orang yang mengerti how to win dalam election, tapi juga harus akomodasi orang-orang yang mengerti how to govern. Kan itu dua tugas yang berbeda. Yeah. Ada orang yang memang ahli untuk memenangkan pertarungan, ada orang yang memang ahli untuk melaksanakan pemerintahan. Nah, itu mestinya yang harus menjadi fokus ke depan. Jadi orang-orang ahli inilah kemudian yang kemudian didistribusikan. Okay. Dan jangan ada lagi sekat misalnya ini profesional, ini partai. Itu kan udah gak relevan. Ada juga profesional bau partai, ada partai bau. Jadi kalau memang dia ahli, meskipun dia berada di partai politik, ya gak ada masalah. Ya. Apa salahnya partai politik gitu? Tapi gini Mas, itu kan ya kalau kita milih, ya tadi Mas Reno bilang, ya kalau bisa partai politik lah yang menempatkan orang-orang. Tapi ini kan konsekuensi dari, ya saya punya kritik juga bahwa ini kan konsekuensi dari sistem pemilu kita yang sangat terbuka kan gitu. Yeah. Artinya bayangin satu kertas surat-suara satu partai itu ada 10 sampai 11 nama, dan ya masyarakat kan hari ini ya sangat pragmatis ya. Kita lihat ya mereka akan memilih siapa yang akan memberikan mereka keuntungan gitu. Mereka nggak akan mikir 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang kondisi hari ini gitu. Nah, apakah dengan dengan cita-cita yang seperti itu kita harus kembali mengubah sistem pemilu kita? Karena dasarnya kan tadi Mas bilang kita balik lagi ke dasar-dasar ilmu politik. Kalau gitu saya bilang kita balik lagi ke dasar-dasar pemilu kita, yang mana sistemnya harus tertutup bagi partai diberikan kewenangan penuh untuk bisa menentukan siapa yang akan mereka tempatkan melalui sistem pemilu. Ya itu bisa menjadi salah satu opsi. Ya. Bukan menjadi solusi tunggal, tapi mestinya diskursus itu kemudian mengemuka. Harus kita hidupkan lagi. Ya, mengemuka secara serius ya, karena pemilu seperti sekarang kan ya udah banyak yang mengalami. Iya. Dan kalau orang mau buka-bukaan habis berapa. Dan jadi sangat mahal political cost kita ya Mas. Oh iya. Dan yang nggak berkualitas lah pasti. Ya ada mungkin Mas Ivan bisa bandingin profil ya, itu Tempo tuh punya data yang bagus tuh. Profil tiap anggota DPR dari masing-masing periode. Iya. Itu memang bisnismen paling ada, banyak. Iya, ada pergerakan, ada peningkatan dengan latar belakang pengusaha itu meningkat. Iya. Ya itu kan sudah menjadi sinyalemen ya, bahwa memang ya kalau mau masuk ya butuh kos yang banyak. Dan kemudian ada riset lanjutan dari Prof. Burhan sama Eva Warburton kalau nggak salah ya. Itu dia meneliti mungkin di level DPRD kalau nggak salah. Orang dengan latar belakang pengusaha dan latar belakang lain itu memang dalam melihat isu, itu saya agak lupa isunya, mungkin ada 6 kalau nggak salah. Itu memang berbeda. Dalam isu tertentu dengan latar belakang pengusaha dan latar belakang yang lain, melihat isu itu berlainan. Kalau dalam hal isu A, latar belakang ini dia pro. Kalau isu B, mendukung. Jadi memang latar belakang itu di dalam riset itu ya, itu memang berpengaruh secara serius mengenai fokus apa yang kemudian menjadi fokus daripada anggota legislatif di situ. Nah, balik ngomongin soal ya hari inilah, karena memang isunya sangat erat soal transisi pemerintahan. Minggu inilah Mas ada isu bahwa katanya Partai PDI Perjuangan akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, siap mendukung koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, apakah ini menjadi sinyal kuat bahwa akhirnya cita-cita yang kita bayangkan soal check and balance dalam sistem pemerintahan kita tuh akan semakin berat, Mas? Lah itu saya sampaikan di awal tadi ya, kita tidak perlu berbicara oposisi di luar pemerintahan dan sebagainya. Kita fokus saja secara struktural, secara kelembagaan struktural kita. Apakah memang check and balance itu terjadi? Bagaimana misalnya menominasikan anggota BPK yang masih ada campur tangan DPR di situ kan? Iya. Menominasikan hakim-hakim yang ada di hakim MK misalnya. Ada campur tangan DPR juga. Ya memang
secara teori kan memang wajib ada campur tangan DPR karena DPR pemegang mandat publik, mandat rakyat kan. Tetapi prosesnya kemudian siapa yang dinominasikan dan kita melihat ke belakang kan bertemu sekian banyak politisi yang kemudian dilihat publik bermasalah, kemudian justru dia yang jadi dan sebagainya. Dan energi kita dituntut untuk selalu ada tuh. Jadi demokrasi itu juga bukan sistem yang mudah karena dia juga mengamanatkan kita sebagai warga itu turut berpartisipasi politik. Ya, kan event itu terjadi terus-menerus tuh, ya kan? KPU nanti ditunjuk yang baru, MA, MK, BPK, KPK, nanti ada BPKP, nanti berapa banyak lembaga. Bahkan nanti BI juga ada namanya BSBI, OJK juga kemudian ada. Nah, itu loh yang jarang dilihat orang sebagai hal untuk mencapai demokrasi yang substantif. Jadi perdebatan soal ini PDI Perjuangan akan gabung atau tidak, bagi saya ya nggak ada masalah. Yang penting dia menjalankan fungsinya. Iya, mau semua partai masuk dalam pemerintahan nggak ada masalah. Selama lembaga-lembaga yang memang sudah ada mandat untuk menjalankan fungsi ya dijalankan itu fungsi. Dan lembaga ini harus diperkuat secara substantif ya sekali lagi. Mungkin kalau argonya kurang ya tambahi, tapi dialokasikan untuk merekrut orang-orang yang memang prominent gitu. Jadi saya membayangkan ya, misalnya di ruang-ruang parlemen, ruang pembuatan kebijakan itu perdebatannya tuh bukan soal bagi-bagi sumber daya material, tapi memang ini konsep A, debat bagaimana ini berjalan, ini hasil risetnya ini. Jadi evidence based policy itu bukan hanya hadir di dalam seminar, tapi itu terjadi di dalam perdebatan sehari-hari dalam merumuskan kebijakan. Kalau Mas Iwan baca risalah Pendiri Bangsa dalam menyusun Undang-Undang Dasar BPUPK itu kan terlihat betul tuh. Bedakan antara notulensi di situ dengan notulensi sekarang misalnya. Ketika waktu itu kan memang belum ada sumber daya material yang dipertukarkan. Jadi orang menyampaikan ide itu ya memang untuk kebaikan bangsa. Dan kritik juga ditulis sebagai di dalam risalah. Di dalam risalah. Dan mereka semua ahli dengan kutipan yang luar biasa gitu loh. Bung Karno aja ngutip dari segala macam, Supomo, Bung Hatta dan sebagainya. Jadi wah gitu pun bangga gitu loh. Oh ternyata Republik ini dikonsepkan dengan serius dulu tuh. Dan dengan hal-hal yang substantif. Nah sekarang tuh mestinya kita nggak usah berdebat soal ini masuk ini keluar segala, berdebatlah soal ini gimana nih hajat hidup sehari-hari. Dan lembaga-lembaga ini menjalankan fungsinya taat terhadap konstitusi yang sudah mengatur, gitu. Menjalankan fungsi berdasarkan konstitusi yang sudah diamanahkan. Nah, apakah tantangan ini Mas, ya kan ini berarti check and balance adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Dengan ada nggak sih Mas, maksudnya Mas Reno melihat bahwa mungkin nggak Presiden terpilih ini khawatir gitu kalau ada check and balance, banyak program yang mungkin akan bisa jadi sangat lama karena mungkin prosesnya di DPR sangat keras, sangat alot. Karena kalau kita balik lagi ya Mas, track back ke belakang bagaimana misalnya kayak Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan proses di Senayan itu kan sangat cepat. Karena ada keinginan dari eksekutif. Nah, kalau ada perdebatan yang sangat alot misalnya nanti di Senayan, bisa jadi itu menghambat jalannya pemerintahan Pak Prabowo. Apakah itu bisa menjadi kekhawatiran juga? Atau memang ya udah bagi Pak Prabowo ini bagian dari konsekuensi kita hidup di negara demokrasi? Saya rasa memang kita harus melihat ya, yang namanya kekuasaan itu memang punya wataknya sendiri. Jadi yang namanya watak kekuasaan itu ya memang tidak menyukai hal-hal yang berpotensi untuk mereduksi kekuasaan yang ada. Dan itu terjadi bukan hanya baru-baru ini. Mau itu demokrasi, mau itu apalagi monarki, tapi rekam jejak segala macam bentuk kekuasaan memang wataknya ya begitu gitu. Tapi saya melihat bahwa
ke depan ini ya, apalagi Pak Prabowo itu kan punya latar belakang bapaknya begawan ekonomi, oke. Ya mestinya lebih bisa menghargai lah. Proses-proses itu ya. Ya, mestinya diskusi intelektual, diskursus mengenai evidence based policy itu mestinya lebih mengemuka. Toh pada akhirnya sebetulnya yang dituju adalah kebaikan bersama. Kalau pemerintah hanya perform, udah pasti elektabilitas akan mengikuti. Jadi itu yang harus kita sampaikan juga kepada elit-elit ini. Kalau Anda perform dalam kehidupan rakyat sehari-hari, ya pasti elektabilitas juga akan begitu, nggak usah khawatir gitu. Dan sejak dulu kok elektabilitas itu menjadi indikator ya. Dan itu bisa diatur-atur 3 bulan. Kalau ngomongin elektabilitas ya relatively bisa lah diatur-atur 3 bulan kan gitu. Tapi itu dari dulu loh Mas. Saya ingat bagaimana misalnya kenapa Bung Karno ya kemudian banyak dipilih dinominasikan untuk menjadi presiden ya karena dalam tanda kutip secara elektabilitas tuh dia juga paling tinggi dibandingkan dengan pemimpin nasional lain misalnya seperti Tan Malaka, Syahrir, seperti Bung Hatta, dan semua orang itu mengakui kok memang Bung Karno itu paling prominent dalam hal itu. Zaman itu belum ada elektabilitas ya. Iya. Tapi saya ngomong-ngomong elektabilitas jadi inget tuh kemarin belum lama ada seminar Indonesia Update di NU, pembicaranya beberapa ada dari dalam negeri kita juga, tapi ada Mbak Eva Warburton. Nah di situ dia menarik tuh melihat bagaimana sekarang kita mengarah ke tepian kompetitif authoritarianism. Itu konsepnya menarik juga tuh. Jadi kita ada di tepian situ. Dan dia melihat bagaimana misalnya pemilu terakhir itu dilihat sebagai ini paparan dia ya hasil diskusi dengan salah satu senior di partai PD Perjuangan, itu kombinasi antara praktik pemilu tahun 71 dengan praktik pemilu 2009. Ini bahasanya bagus nih, bilang pemilu kemarin itu adalah retail warfare and wholesale coercion. Menarik tuh. Menarik ya. Mungkin itu bisa kita atur untuk bahas spesifik ya Mas, retail. Nah, pemilu 71 itu kan pemilu pertama ketika Pak Harto sedang mengkonsolidasikan kekuasaan. Dan itu dilihat sebagai penggunaan kekuasaan koersif ya. Yang biasa kita kenal dengan arahan. Arahan ketua. Iya. Arahan pimpinan. Kalau sekarang sedang ramai perebutan ketum Kadin yang ditentukan oleh Kadinda, maka di dalam pertarungan politik yang menentukan juga arahan kepada Adinda. Gitu. Jadi coercion ini secara sederhana kita maknai sebagai arahan-arahan kepada Adinda di bawah untuk dapat bergerak memilih pasangan tertentu. Kemudian pemilu 2009 adalah dilihat oleh Indonesianis di NU itu sebagai penggunaan instrumen daripada bantuan sosial untuk sebagai meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Jadi gabungan antara praktik 71 dan praktik di 2009 itu adalah retail warfare. Jadi bagaimana bansos, BLT. Ya masing-masing itu kan waktu itu baru kita kenal pertama kan. BLT. Dan memang waktu 2009 kan Demokrat sukses besar. Dan kalau nggak salah Menkyu-nya juga sama itu. Sama ya? Iya sama Mas, 2009 itu kan awal-awalnya. Oh gitu kan? Ya? Agak lupa saya. Tapi yang jelas memang sukses besar di situ. Pemilu itu kemudian satu putaran juga itu. Dan itu legasinya Pak SBY banget ya Mas. Itu retail warfare. Nah 1971 dia sebagai wholesale coercion. Ada semacam arahan-arahan yang sifatnya besar gitu, mengarahkan dukungan ke salah satu calon. Jadi menarik ya. Mestinya itu yang kemudian mengemuka ya sebagai bagian dari diskursus pendidikan politik. Jadi diskusinya bukan hanya berasas hate atau kebencian. Begitu. Kita jangan lagi diskusi elit lah ya. Iya, harus secara konseptual kita mengerti persoalan. Ini begini, ke depan kita harus begini ya, gitu loh. Oke.
Terakhir nih Mas, karena ini momentumnya juga, ini kan berdekatan, momentum soal transisi pemerintahan juga nanti momentum. Jadi tanggal 20 Oktober kabinet baru muncul, tanggal 27 November nanti akan ada pilkada serentak di 500 lebih daerah di seluruh Indonesia, dan ini adalah sejarah baru bagi penyelenggaraan pemilu kita, election kita, bahwa dan belum ada di belahan bumi manapun yang menyelenggarakan pemilu dalam satu hari itu 500 lebih daerah. Nah, gimana Mas Reno melihat bahwa ya ternyata kalau temuan kita, bahkan ini juga udah banyak diulas oleh teman-teman peneliti, bahwa ada perubahan yang sangat signifikan ketika kita bicara soal pilkada serentak 2024 ini. Salah satu fenomena yang paling disoroti adalah bertambahnya jumlah calon tunggal. Hari ini menurut data yang kita himpun ya Mas, ada sekitar 41 daerah dengan potensi calon tunggal. Nanti tanggal 22 kalau nggak salah atau 23 penetapan calon. Nah itu ada 41 calon tunggal. Dan bagaimana Mas Reno melihat bahwa ya ini kan bagian dari tanggung jawab partai politik juga untuk menempatkan kader-kadernya. Apakah ini juga berkorelasi bagaimana tadi yang disampaikan Mas Reno, bahwa ya partai politik harus kembali lagi ke dasar-dasar ilmu politik? Iya. Aduh, calon tunggal ini memang buat saya ya pribadi saya nggak suka, karena apapun sirkulasi politik, diskursus, perdebatan, challenge itu harus terjadi. Karena bagi saya sebuah pikiran dan kebijakan yang berkualitas tidak mungkin hadir, tidak mungkin ada kalau nggak pernah di-challenge oleh lawan. Iya. Dan itu sudah dipraktikkan dan diberi contohnya oleh para pendiri bangsa. Apa kita bisa berkata kalau Bung Karno dan Bung Hatta itu satu pikiran? Ya enggak. Ya kan? Apakah Bung Karno dan Syahrir itu satu pikiran? Artinya ada challenge di sana. Berdebat, ada dinamika. Dan itu penting karena ketika terjadi perdebatan konseptual dan substansi di situ, maka yang muncul adalah hal-hal yang sifatnya memang mutu tertinggi. Itu kenapa kemudian bisa ya ada kalimat di dalam konstitusi kita itu, negara menjamin pekerjaan yang layak. Dan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Kemudian fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu kan hasil para pendiri bangsa bergumul dengan pemikirannya, kemudian sepakat untuk memasukkan itu sebagai pondasi kita sebagai negara. Nah mestinya dengan demokrasi kita yang sudah 5 kali pemilu ini, itu kecenderungan untuk calon tunggal itu ya harusnya udah nggak ada ya Mas? Mestinya nggak ada, karena yang harus kita arahkan adalah perdebatan untuk orang tuh disajikan tuh pilihan yang betul-betul bagus gitu. Bahkan sebenarnya Mas, kalau seandainya kemarin putusan MK tidak terjadi, itu bahkan hampir 141-an lebih 141 calon tunggal yang berpotensi. Nah ini kan sudah berkurang kan, artinya ya sedikit banyak putusan MK itu mengurangi lah. Dan kalau kita bicara soal pilkada serentak pertama kali tahun 2015 itu kan hanya sekitar 3 atau 4 daerah. Ini sudah 41, dan pertama kalinya juga dalam sejarah ada provinsi yang calon tunggal Mas. Provinsi Papua Barat kalau nggak salah. Dan itu sebenarnya menjadi sinyal juga bahwa hari ini, kalau saya melihat sinyal bahwa hari ini partai politik khususnya di level provinsi, kabupaten itu ya gagal menampilkan kader-kadernya. Dan yang balik lagi yang dirugikan di sini justru malah rakyat kan gitu. Rakyat nggak punya pilihan. Kan kita udah sepakat di reformasi 98 itu harus ada desentralisasi terhadap 2 hal. Satu, desentralisasi politik, dan yang kedua adalah desentralisasi fiskal. Secara desentralisasi politik kita bisa katakan secara prosedural tapi dan secara desentralisasi fiskal juga sekarang relatif transfer ke daerah itu juga telah lebih besar dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat. Tapi kemudian performa daripada kepala daerah dalam menjalankan anggaran yang berbaik, programnya tepat sasaran dan lain sebagainya, itu juga kita pertanyakan. Artinya kalau mau republik ini betul, mau republik ini mengarah ke
Indonesia emas kalau kan. Iya, nggak terjebak sebagai negara mediocre ya. Middle income trap ya. Ya itu kan sebetulnya ya kita so-so lah, negara so-so gitu. Nggak bisa lompat jadi negara advance. Itu ya fokus perhatian kita bukan hanya terhenti di pilpres. Iya. Tapi juga mestinya ke pilkada. Karena dan ini yang paling penting sebenarnya. Ya, ada sekian banyak kebijakan yang dijalankan oleh kepala daerah. Bupati, wali kota dan gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat kan. Kalau calon tunggal yang muncul mengemuka, artinya kita tidak disajikan pilihan yang beragam. Iya. Wong kita makan nasi padang aja banyak menunya. Lauknya ya. Nah, coba kalau kita makan nasi padang, ada lele, ada ayam segala, telur, kita kan bisa pilih. Diversifikasi. Iya. Pangan aja kita harus diversifikasi ya. Bukan hanya beras segala. Masa politik kita nggak boleh diversifikasi dan cenderung kemudian disentralisasi, kan konsekuensinya nggak bagus. Pertanian, kalau kita monokultur dibandingkan dengan multikultur kan lebih bagus multikultur karena unsur haranya tidak kesedot ke satu jenis tanaman. Artinya secara alamiah memang diversifikasi, multikultur, multi calon. Itu yang harusnya terjadi. Itu memang nature-nya ya Mas. Nature-nya begitu. Nature-nya harus begitu ya. Dari kita melihat lingkungan sekitar gitu. Bahkan biodiversity. Dan itu sejak lama sudah jadi kekuatan kita kan. Suku-suku bermacam, bahasa bermacam. Giliran politik gak boleh bermacam. Nah berarti kan ada persoalan di situ gitu loh. Iya betul. Itu yang mesti dilihat dan nggak susah-susah kok kita melihat apa manfaat ada banyak calon untuk bertanding. Wong biodiversity itu kan ada misalnya hewan bermacam-macam dengan fungsi rantai makanan yang masing-masing. Kalau salah satu hilang, ini kan jadi terganggu siklusnya. Oke? Artinya kalau calon itu hanya satu, ya kita nggak ada lagi nih. Tawaran-tawaran lain di dalam siklus rantai politik. Dan itu konsekuensi politik yang paling berdampak adalah memang masyarakat. Dan kalau kita bicara soal hajat politik lah ya Mas, hajat pilkada itu kan sebenarnya kalau kita bicara soal pelaku UMKM lah misalnya. Itu kan mereka semakin banyak calon kan semakin senang. Contoh misalnya pengusaha kaos. Itu kan dia kalau banyak calon kan perputaran ekonomi. Kan perputaran ekonomi. Nah, itu kan yang harus sebenarnya dibaca oleh elit partai juga. Bahwa mereka tidak boleh egois nih. Saya nggak boleh egois nih. Kalau kita bicara soal kepentingan rakyat yang mana yang mau mereka dorong ketika hanya satu calon. Bahkan semikro itu aja kadang kita susah untuk elit ini susah untuk menerjemahkannya gitu. Betul. Iya kan Mas? Iya betul juga ya. Iya kan? Ya sederhana itu aja lah. Tim lah diskusi sama teman-teman. Kalau kita bicara misalnya pilkada lah, otomatis kan pengusaha baju, terus pengusaha catering. Kalau dia kampanye itu kan otomatis dia ambil yang paling dekat kan Mas. Nah, ketika hanya satu calon kan, ya dia pesannya hanya satu tempat, ya kan. Spendingnya kan, ya udah dan hanya yang itu aja yang menerima. Podcast aja kalau calonnya banyak makin hidup. Tadinya ada persaingan kan. Ngundang kandidat cuma satu jadi 4 kan. Harinya tambah 4. Jadi ada tambahan konten nih kalau calonnya banyak. Benar. Ya itu tadi diversity itu penting. Dilihat dari aspek manapun itu lebih bagus kan gitu. Oke. Menarik nih ngomongin banyak sebenarnya bisa kita omongin sama Mas Reno. Mungkin kita akan bertemu di episode berikutnya. Terima kasih Mas Reno. Jangan bosan-bosan kita undang, kita kembali lagi di podcast garsospol.id di episode berikutnya. Salam.